Baik, silakan bisa dibuka yang PDF yang nahunya, modul yang nahunya. Terakhir kemarin sudah belajar tentang fiil ya? Fiil mudhari. Fiil mudhari. Fiil mudhari. Sudah sampai fiil amar belum kemarin terakhir? Belum. Sudah. Sudah, tapi sekilas ya. Fiil mudhari. Coba tasrif bareng-bareng, masih ingat nggak? Kita murojaah sebentar dulu. Fiil tasrif fiil mudhari. Yaf'ulu. Yaf'ulani, Lanjut. yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Naf'ulu. Wah, teman-teman yang lain mana ini? Kenapa hanya Abi Agus? Ya, itu tasrif dari fi'il mudhari. Berarti malam ini kita lanjut dulu yang fi'il amr ya. Yang fi'il amr itu berarti kata apa? Kata Perintah. Perintah. Nah, di dalam fi'il amr itu menggunakan domirnya. Domirnya itu hanya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Tidak dari huwa. Kita bisa lihat tasrifnya. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah. Sudah. Oke. Saya ingat kemarin sepertinya sudah saya tuliskan untuk tasrif fi'il amr. Ya, sudah. Oke. Simak tadi. Kemarin kan sudah saya spill juga ya perintahnya. Perintah di sini domirnya menggunakan anta, antuman, antum, anti, antuman, tun. Contohkan di sini unsur. Apa ada di unsur? Tolonglah. Tolonglah. Unsur berarti tolonglah kalau laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya tolong. Tapi kalau untuk dua berarti unsuro. Suro. Kalau untuk misalkan kalian mau minta tolongnya ke banyak orang yang ada di depan kalian, berarti pakainya unsuru. Kalau untuk cewek, cewek dulu. Satu dulu. Unsuri. Unsuri. Kalau dua berarti Unsur. unsuro. Kalau banyak Unsurna. surna. Unsurna. Unsur. Itu ayo ngaji yuk. Sudah. Sebentar. Mute dulu. Coba ya. Halo. Insya Allah sudah paham ya, karena ini hanya mengulang yang kemarin, murojaah sebentar yang kemarin. Nah, untuk yang malam ini kita akan melanjutkannya di mana? Di dalam contoh kalimat, karena kemarin dari fiil madi, lalu fiil mudhore, dan fiil amar itu belum masuk contohnya. Contohnya kalau dalam kalimatnya itu seperti apa? Misalkan, kita ke fiil madi dulu. Fiil madi dari itu
Nasoro. Nasoro, menolong. Misalkan yang menolong itu siapa? Yang menolong misalkan Ahmad. Nasoro, Ahmadu. Menolong siapa? Menolong kucing misalkan. Berarti al-qitto. Al-qitto. Nah, ini dalam contoh kalimat. Jadi kalian perlu tahu di dalam bahasa Arab itu ada namanya fiil, fa'il, sama maf'ul. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada apa aja? Ada kata kerja, ada subjek, predikat, sama Objek, predikat. Objek. 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 Objek, Sama predikat objek. dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ada namanya fiil. Fiil. Tadi fiil itu teman-teman sudah tahu. Fiil itu apa? Kata kerja. Kerja. Hmm. Fiil itu kata kerja. Lalu ada yang namanya fa'il. Fa'il. Apa itu fa'il? Subjek. Iya, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut subjek atau isim yang jatuh setelah fiil dan dia harus berharokat apa? Domah. Domah. Hmm. Fiil itu subjek, lalu ada lagi satunya namanya objek itu maf'ul kalau Lebih. bahasa Arabnya maf'ul. Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ini objek berarti yang kenai sasaran. Subjek ini harus apa? Harus domah. Nah, kita belajar yang apa? Dasar kita domah atau kalian dalam istilah bahasa Arab yang kalian kenal adalah rofa. Ada istilah bahasa Arab selain domah, Apa? Marfu. selain domah, fathah, kasroh, sukun itu ada rofa. Rofa itu domah, rofa, domah, nasob, fathah, cer, kasroh, jazm, sukun. Itu adalah istilah-istilah dalam i'rab, dalam bahasa. Biar kalian tidak bingung nanti ketika dengar itu. Ketika objek ini berarti nasob, mansub, atau fathah. Saya tulis di sini ya. Nah, tadi fa'il itu subjek itu dia harus domah. Kalau yang maf'ul bih itu fathah, fathah itu objek pokoknya harus fathah ya. Nah, kita lihat di dalam contoh ini ada Ahmad telah menolong kucing. Nasoro ini jadi apa? Iya. Fiil. Fiil. Karena kata Kerja. terus kata kerja di sini saya kasih warna hijau. Ahmad ini sebagai apa di sini? Fa'il. 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 Il atau pelaku ya, subjek ya. Saya ke Pak Ungu, fa'il atau pelaku. Lalu kucing di sini berharokat harus fathah, dia sebagai objek atau Maf'ul. Maf'ul bih. kasih apa? Abu. Ini adalah contoh dari fiil apa? Madi. Kalau misalkan kok subjeknya cewek, misalkan yang menolong kucing itu bukan cowok tapi cewek, ya berarti tinggal kan, berarti pakainya hiya. Hiya berarti apa? Nasorot. Nasorot. Bagus. Nasorot misalkan siapa? Misalkan misalkan Fatimah. Nasorot Fatimah al ini pahim tum? Fahimna. Himna. Masuk
Silakan teman bikin ya guna. Silakan. Jangan di grup ya. Kalau di grup ini apa namanya? Nanti nggak kebuka saya. Jangan di grup WA. Silakan bisa di chat obrolan ini. Chat obrolan ini. Apa ini suaranya tidak terdengar? Halo. Sudah terdengar suaranya? Sekarang sudah. Oh, Sudah, tadi Ustazah. nggak terdengar ya. Ya, Ustazah. Baik, silahkan teman-teman bisa membuat satu contoh kalimat fi'il madhi sebelum kita lanjut ke fi'il mudhari dan fi'il amr. Boleh di, di chat obrolan ya. Sebentar, saya cas dulu.
Ada yang dikirimnya lewat mana? Lewat ini ya, lewat Japri ya. Oke. Nah, di situ teman-teman sudah saya share juga ada kalimat fiil sama kalimat isim ya. Itu mufrodat yang saya kirim di grup, itu boleh di-download. Barangkali teman-teman tidak tahu bahasa Arabnya, itu bisa dijadikan kamus. Untuk Abi Ade Rohman. Nasoro yang mana ini contoh? Doroba Ahmadu al-Kalba. Doroba Ahmadu al-Kalba. Iya sih. Memukul anjing ya. Anjing. Oke. Sahih sudah benar. Hanya tulisan Ahmad itu kan biduni tidak ada alifnya ya, Abi Ade ya. Oh iya, iya. Maaf. Oke. Oke, sabar. Makasih. Lalu tadi ada yang sempat angkat tangan, hilang. Teman-teman yang lain Saya Ustazah. mana ini? Angkat tangan dulu ya. Sudah angkat tangan tadi. Rashid, oke. Mardiah Rashid. Tafadholi apa contohnya? Fataha Usmanul Babah. Iya, Fataha Usmanu al-Baba dikasih. Kalau perempuannya Fatahat saja gitu saja. Kalau untuk apanya? Perempuannya. Ya perempuannya tinggal Fatah. tak ya. Karena Tambah. ini Fatahat misalkan Fatimah, Fatahat Fatimah al-Baba gitu. Satu lagi dari teman-teman silakan siapa yang ingin buat contoh sebelum Saya ilmu dore Qoro'a, Qoro'a. Qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Santi, bagus. Sudah benar, Umi Zuraida. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Sudah membaca Al-Qur'an. Oke, ada Ridwa. Satu lagi deh. Habis ini kita lanjut ke fi'il mudhore ya. Biar malam ini bisa 3 contoh fi'il tiga contoh itu di mudhore sama amar. Pulau ya, Jahab. apa? Oke. Contoh lain misalkan kami Jaro'a. apa? Jaro'a. Umi mengunjungi ibu mengunjungi anaknya ibni Jaro'a ummu li ibniha. Ibu mengunjungi anaknya. Zar Oh iya. umi al-awada. Al-aulad. Baik, syukran. Mari kita lanjutkan di fi'il mudhari. Ini tadi fi'il madhi, sekarang kita akan melanjutkan di itu artinya sedang. Kok bisa
Sudah. Yasma'u. Yasma'u Ahmad. Yasma'u Ahmad as-sauta. Ahmad sedang mendengarkan suara. Ahmad sedang mendengarkan suara. Atau boleh misalkan di al-ana atau diganti dengan musik seperti itu. Lalu kalau untuk yang ceweknya berarti tas apa? Tas mau Fatimah. Misalkan seperti itu. Tas mau Fatimah. Fatimah as-Sultan. Terus teman-teman misalkan nih ada namanya jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang dia diawali dengan isim. Kalau fi'liyah diawalinya dengan fi'il. Sebenarnya ini bisa dibalik teman-teman. Misalkan Ahmad dulu boleh. Ahmad yasma'u as-sauta. Jadi boleh dia itu isimnya dulu. Nanti teman-teman akan ketemu ketika dua, misalkan dua ya. Misalkan dua. Dua ini berarti misalkan pelakunya Ahmad sama Muhammad. Pelakunya dua nih, misalkan Ahmad sama Muhammad. Nah, ketika teman-teman itu mau membuatnya diawali dengan fiil, kalau diawali dengan fiil, teman-teman cukup menggunakan yasma'u aja. Tetap pakai yasma'u. Tapi ketika teman-teman ingin membuatnya dia ya diawali dengan nama ataupun isim ya di sini ya, kalian harus mainkan tasrifnya. Misalkan di sini kalian mau namanya dulu. Yasma'u ini berubah jadi apa? Mereka berdua berarti Yasma'ani. iya, yasma'ani. Dimainkan tasrifnya, yasma'ani. Tinggal di sini dikasih maf'ul bih ya. Tinggal dikasih maf'ul bih. Itu bedanya. Begitupun ketika subjeknya atau pelakunya itu tiga. Nah, ini perbedaannya ya. Tadi, tapi kalau satu itu kan nggak ngaruh ya, tinggal dibolak-balik aja kalau satu. Yang penting benar ininya. Ketika Fatimah berarti fiilnya juga cewek, tasma'u. Ketika Ahmad berarti fiilnya juga cowok, yasma'u. Itu kalau satu. Tinggal dibolak-balik aja. Ahmad yasma'u asauta atau mau Ahmad. Tinggal dibalik boleh. Tapi ketika dua, ini tadi pelakunya dua. Pelaku ini tadi pakai ungu ya, kalau nggak salah ya warnanya. Nah, ketika pelakunya ini dua, Ahmad sama Muhammad, kalau kalian pakainya fiil dulu, yasmaunya tetap yasmau. Tapi kalau mau didahulukan, pelakunya di depan Ahmad wa Muhammad, yasmaunya harus pakai yasma'ani. Dia harus berubah. Nah, di sini kalian memainkan tasrif fiil mudhari. Satu lagi kalau misalkan jamak. Jamak itu lebih dari dua. Misalkan kok pelakunya itu tiga. Misalkan tiga. Tiga itu misalkan siapa aja. Misalkan di sini Ahmad, Muhammad, wa Sulaiman. Kalau dalam bahasa Arab itu dikasih wawa gitu.
Ahmad wa Muhammad wa Sulaiman. Jadi dikasih wa. Tapi secara mengartikannya itu koma. Jangan Ahmad dan Muhammad dan Sulaiman. Jangan. Tetap kalau dalam bahasa Indonesia Ahmad, Muhammad, dan Sulaiman. Lalu yasma'unya dia berubah. Berubah jadi apa? Asma'una. Iya, bagus. Ya. Yes. Yasma'una. Ini tinggal lebihnya as-sautan. Fahimtum? Fahimna. Ada pertanyaan nggak? Begitupun sama dengan tadi yang fi'il madhi ya. Yang fi'il madhi itu ketika kalian mau mendahulukan subjeknya atau isimnya dulu atau fa'ilnya dulu, ya kalian harus memainkan tasrifnya. Ingat, harus memainkan tasrifnya. Bedanya seperti itu. Ustazah mau tanya, Eh, itu Ahmadu wa Muhammadu jadi tingkat i'rabnya itu kayak Ardia. mana? Kalau yasma'u tadi kita kan fi'il madi, fi'il mudhari. Kalau Ahmadu jadinya fa'il, as-sauta jadi maf'ulun bih. Tapi Ya. kalau secara mengirob Ahmad wa Muhammadun itu yasma'ani sauta itu kayak mana? Sama saja. Caranya Ahmad jadi apa? Jadi Tinggal berarti Ahmad wa Muhammad, Ahmad sama Muhammadnya. Misalkan yang ini ya. satu apa gitu, satu jalan. Oh gitu ya. Ya, Muhammad ini jadi apa? Jadi hanya ini saya bukan warna itu ungu. Yang atas tadi fa'il ungu bukan? Yang fi'il ya, yang fi'il mati. Ya benar ungu. Nah, ini ungu nih yang fa'ilnya. Oh, jadi Ahmad wa Muhammad fa'il gitu. Iya, Ahmad wa Muhammad. Jadi fa'il dulu baru fi'il. Iya, fa'il ini fa'il ini fi'il. Yang Bukan mubtada, Ustazah. Ahmadu wa Muhammadu. Itu kan jumlah ismiyah itu. kita bahas itu ya, bahas yang fi'il fa'il dulu, jangan ke mubtada dulu karena nanti apa namanya? Fa'il itu bisa berupa mubtada. Nanti teman-teman yang belum tahu nanti bingung nanti. Jangan ada dulu ya. Yang penting tahu ini namanya fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Saja satu lagu saja boleh. Silakan. Habis Ini tunggu tadi itu. kan, ini yang di atas tadi kan Yasma'u Ahmadu wa Muhammadun Sauta. Jadi yang di bawah ini kalau tiga nama itu kita tetap Yasma'u Ahmadu wa Muhammadun. Ya, kalau benar. Kalau mau ini di tengah, fi'il dulu menyebutnya, ya jadi tetap yasma'u. Kalau isimnya, fa'ilnya ya, fa'il atau isimnya mau di tengah, kita mau menyebutkan fi'ilnya dulu, ya fi'ilnya hanya kan dia itu laki-laki atau perempuan, mu'annas atau mudzakkar saja. Tadi yasma'u. Kalau misalkan Fatimah, misalkan tasma'u Fatimah wa Zahra wa Hindun. Nah, walaupun itu 3, tetap tasma'u. Kalau dibalik berarti bukan tasma'u lagi. Gitu. Insya Allah. Pahim tuh?
Terima Abizen, kasih Ustazah ya. Ini Abizen. mau agar nantinya ke depannya runtut dan paham ya. Ini yang saya tanyakan, mengapa di dalam kalimat yang awal itu kok fiil kata kerjanya diletakkan sebelum fa'il atau subjek? Mengapa kok yang bawah kok dibalik, fa'il duluan baru baru fiil kata kerjanya? Oke. Itu yang bedakan apa? Yang bedakan apa? Apakah enggak misalnya yang tadi itu misalnya kalau yang awal tadi misalnya diletakkan di depan itu failnya apa enggak boleh? Boleh Abizen. Kenapa tadi saya singgung di mudore, bukan di ininya ya. Sebenarnya di madi itu boleh. Kenapa saya singgung pas di mana di mudore itu sebenarnya saya baru keinget, oh ya, kalau teman-teman misalkan ketemu yang, yo kan ini subjeknya dua gitu, ya harus main tasrif. Kadang kan ada memang di dalam kalimat itu yang diawali dengan kayak kemarin ya. Kemarin yang al-usra itu kan ada ya, satu hobi. eh Terus pakainya apa itu kemarin? Yuhibbani kalau nggak salah. Nah, itu. Sebenarnya ini kalau memang tidak mau dijabarkan lebih lanjut, itu ya nggak apa-apa, cukup di hanya contoh-contoh yang ini saja. Namun, saya keingat nanti ketika teman-teman ketemu yang seperti ini nanti akan bingung. Karena pada kenyataannya yang kemarin kita bahas, yang di kalam itu ada gitu. Itu ya Bizen ya. Ya, Boleh. iya, maksudnya gini Ustazah. Misalnya enggak yang bawahnya tadi. Misalnya itu kan Yasmau Ahmad Sauta. Mm-mm. Misalnya kalau Ahmad Yasmau Boleh. Sauta enggak boleh ya itu. Boleh, makanya tadi saya sudah bilang ini kalau misalkan mau dibalik tinggal dibalik saja Gitu. karena masih normal Oh, iya. berubahnya. Makanya nggak saya tulis. Saya tadi udah sampaikan Zen. Ya, terima kasih Ustazah. Afwan. Bertanya, Yakfi, mau U, bertanya. siapa ini? Ibu Fraidia. Zuraida, silakan Umi. Benar nggak kesimpulan saya ini ya? Intinya kalau dia jumlah fi'li ya, dia kata kerjanya itu tetap kita pakai yang mufradnya ya kan, baik dia laki-laki maupun perempuan. Tapi pada saat dia jumlah ismiyah, maka dia mengikuti tasrifnya pun itu mengikuti tasrif kata kerjanya. Benar nggak? Benar. Ada tangan segini. Misalnya dia ada laki-laki dan perempuan nyampur. Kalau misalnya pakai jumlah fi'liyah, laki-laki dan perempuan nyampur. Misal perempuannya duluan, misalnya ya Fatimah wa Ahmad wa Sulaiman. Kita pakai yasma'u apa pakai Yang tasma'u? menang yang cowok. Yang menang yang cowok. Kalau pada jumlah ismiyah sama aja. Misalkan, kalau siswa itu kan para siswa ya, tapi kan pada kenyataannya itu para siswa pasti ada cewek, ada Cowok. cowok. Jamaknya itu tolibun itu mufrad, jamaknya tulab. Ya, tulab. Tulab itu pakainya tetap yasma'u kalau mau fi'liyah. Tapi kalau jumlah ismiyah, at-tullabu yasma'una hum pakainya. Kalau tulabu bukannya dia udah jamak taksir. Kalau jamak taksir kan mestinya muannas kata kerjanya. Tidak. Enggak ya? Enggak. Come on. Tulabu. Oke. Itu ya Umi ya. Jadi Iya. yang cowok. Kalau ada cowok sama cewek yang menang cowok. Syukron Umi. Coba dari ada Tadi pertanyaan. Ustaz, tadi udah sama ibu yang tadi. Oh ya.
Oke, syukron wasana Samir dan kita akan melanjutkan sekarang yang apa? Yang fiil amr. Nah, fiil amr. Fiil amr ini kalau tadi itu kan ada menyebutkan nama ya. Kayak misalkan tadi apa? Sami'a Ahmad, Yasma'u Ahmad. Nah, kalau fiil amr itu langsung unsuru al-qitta di sini nih. Tolonglah kamu dua. Tadi yang saya contohkan unsuru berarti tiga atau antum. Kalau unsuro al-qitta, tolonglah kamu dua laki-laki kucing. Maka di sini al-qitta ini langsung jadi apa? Objek. Makanya dia harus berharokat fathah. Misalkan, apalagi contoh lain. Unsuru al-qitta. Misalkan Ikro, Ikro al-kitabah. Bacalah buku. Ikro al-Qur'an. Jadi yang setelah fiil amr itu langsung jadi objek. Langsung pakainya fathah. Pahim tum? Fahimna. Pahim tu. Pahim tuh. Oke. Insya Allah sudah paham. Silakan coba teman-teman boleh mengerjakan ini. Oke, ada lima soal. Silahkan teman-teman dicoba. Ustazah, jus apa bahasa Arabnya Ustazah? Pasirun. Apa? Pasirun. Basir. Ashir. Ashir. Asirun. Coba saya coba ya. Belum siap, kami belum siap.
Silakan yang sudah selesai dan mau coba bisa angkat tangan ya. Boleh milih, kalau yang pertama boleh milih mau nomor 1, mau nomor 5 dulu, boleh. Oke, Umi Zuraida, tafadholi Umi. Nomor berapa Umi? Nomor 1. Nomor 1. Minumlah kamu tiga perempuan jus, berarti apa? Israbna asiran. Ishrobna ashiron. Pakainya al aja ya Umi ya. Oh ya. Asiro. Jadi Israbna al-asira. nah, Ishrob Tanwin. asir, mumtaz, syukron Umi. Pakai asiron, pakai tanwin ya saja. Kalau pakai al tidak pakai tanwin, al asiro. Siro. Al asiro. Al-an Ridwa. Nomor berapa ini Ridwa? Nomor 2 saja. Nomor 2. Soalnya Bacalah kamu 2 kali. Iqro'a al-Qur'an. Iqro'a al-Qur'ana. Mumtaz, syukron, Abi Ridwa. Oh. Nastamir, kita lanjut ada Ade Irham. Nah, Ustazah. Nomor 3 ya berarti ya. Ya, nomor 3, silakan. Iftaha al-baba. Iftaha, Al-baba. kamu satu perempuan. Oh, satu Tahi. perempuan. Iftahi. Oh. Iftahi al-baba. Al-baba. Yang benar iftah baba ya. Baba. Pas. Iftah. 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 Oh, ya. Kenapa? Karena aku perempuan. Syukron Ade Irham. Lalu lanjutkan Abi Agus. Abi Agus. Abi Agus min aina Jita? Bogor. Bogor. Abi Agus nomor berapa ini? Mau jawab nomor berapa? 5. 5. Pukullah kamu 3 laki-laki. Bola. Idribu al-Qurrata. Idribu al-Qurrat. Qurrat. Mumtaz, syukron Abi Agus. Selanjutnya, satu lagi ayo, siapa yang ingin jawab? Yang sudah selesai? Silahkan satu lagi yang sudah selesai. Tutuplah apa bahasa Arab? Saja tutuplah apa bahasa Arab saja. Tutuplah bahasa Arabnya apa? Iklak. Digelak. Itlak. Aghliq. Hah? Aghliq. Oh, Agli. Aghliq an-nafizata. Nafizata. Apa? Oh, Aghliqa al-nafizata. Naam. Aghliqa an-nafidata. Anna. Gua ya saja aghliqa. Naam. Aghliqa. Oke. Nah, ini dia tadi ya. Insya Allah sudah paham ya teman-teman ya. Tadi untuk kamusnya sudah di-download belum? Belum. Belum. Itu adalah kamus ada kata kerja sama ada juga kata benda. Sebentar, coba ini saya buka dulu.
biar teman-teman yang kata kerja di sini. Nah, sebentar. Belum terlihat saya share screen? Belum, Ustazah. Belum kelihatan saja. Nanti boleh di-download ya. Nah, di sini nih ada faid fa'an. Jadi kalian bisa ini ganti buat tasrif. Fa'in berarti nanti fiil apa? Fiil madhi. Yudfi'u nanti fiil mudhore. Itfa'an apa? Itfa'annya apa? Ada yang tahu? Jamak. Apa? Masya. Nah, ini udah muncul di Yang pertama fi'il madhi. penggunaannya nih di sini nih. Nih, misalkan kata bayak tubuh kitabatan. Nanti kalau misalkan teman-teman mau menggunakannya fiil madhi, saya telah menulis ya di Kata fiil madinya kataba. Lalu di tasrif yang kemarin sudah kita pelajari ya. Kataba katabu. Nah, seperti itu. Kalau mau pakainya yang fiil mudhore, sedang mau menerjemahkan bahasa Arab misalkan ya, sedang kalian cari yang nomor 2, yang yaktubu ini contohnya. Nanti tinggal kalian itu butuhnya yang mana? Yang nahnu kah? Yang dia perempuan kah? Kamu satu laki-laki kah? Tinggal di tas serif. Gitu penggunaannya ya, teman-teman ya. Iya. Nggak bingung. Nah, banyak banget di sini ya. Lawwatha yulawwithu talwisan. Sabaha yasbahu sibahah. Pahim tum? Fahimna, Masya Allah. Nah, nanti Fahimna insyaallah. jadi kuncinya ketika kalian itu pengen bisa ngomong bahasa Arab, kuncinya kalian harus apa? Harus banyak menghafal kosakata. Kenapa? Karena menghafal itu teman-teman akhirnya bisa ngomong. Kalau teman-teman nggak tahu bahasa Arabnya, misalkan bahasa Arabnya menulis apa, ya gimana teman-teman mau bisa ngomong gitu. Salah satu kunci dari bisa ngomong bahasa Arab adalah tahu mufrodat. Salah satu kunci penting itu tahu mufrodat. Paham tuh? Fahimna. Pertanyaan di menit-menit terakhir ini, Yakfi cukup? Cukup ya? Ada saja mau nanya. Ada, siapa ini? Ada Irham. Kalau penggunaan alif lam itu apakah wajib hanya di maf'ul bih aja atau di depan boleh dipakai boleh atau enggak gitu? Penggunaan apa? Alif lam. Kan tadi isrob. Oh, penggunaan yang ini ya maksudnya ya, yang tadi misalkan yang jadi as'uta, maf'ul bih. yang maf'ul bihnya. Yang maf'ul bih itu kenapa kita gunakan al? Karena kalau kita misalkan tadi, misalkan bukalah pintu, iftahi baban. Baban itu umum, masih umum. Pintunya itu pintu yang mana? Nggak tahu. Kalau iftahil bab pakai al, maksudnya ya pintu yang itu, seperti itu. Itu secara arti. Khusus.
Ya, Oh, khusus. secara arti berarti menunjukkan Ma'rifah ya. itu gitu ya. Ya, itu. Al menunjukkan ya itu. Maksudnya ya pintu yang itu. Karena kan pintu banyak ya. Kalau cuma bilang iftah baban. Nah, pintu yang mana yang dibuka? Itu masih umum. Jadi pakainya al iftil bab. Bukalah pintu-pintu itu maksudnya gitu. Gitu ya. Syukran Ustazah. Afwan. Nah, terus untuk tadi fa'ilnya. Untuk fa'il kalau nama itu nggak usah dikasih Ahmad ya jangan di Ahmad. Jangan. Memang Ahmad ya Ahmad. Tapi kalau tadi kan ada al-ustadznya dikasih al-ustadz. Kalau misalkan al-muwaddof, pegawai. Misalkan guru, al-mudari. Atau misalkan apa lagi? Ya, punya al ya. Kalau selain nama maksudnya. Nanti nama dikasih Al-Ahmad, Al-Fatimah. Nah, jangan ya. Jangan. Pokoknya yakfikum khairul anam. Tanyaan apa ini khairul anam? Ya Ustazah, izin bertanya Ustazah. Tafadhol. Ini Ustazah apa? Bahasa Arab ini sebetulnya ada berapa jenis Ustazah gitu? Berapa Kita tanya? Nggak, maksudnya mempelajari bahasa Arab ini apakah ada jenis-jenisnya kayak kemarin di apa? Di poster kursus ini Ustazah, itu kan ada kursus bahasa Arab Amiyah katanya. Terus bahasa Arab apa lagi gitu. Nah, yang kita pelajari ini bahasa Arab apa Ustazah? Jadi seperti ini. Ustazah. Syukron, terima kasih pertanyaannya. Dalam bahasa Arab itu ada namanya bahasa Arab Amiyah sama Fushah. Kalau Fushah yang kita pelajari ini Fushah. Kalau Fushah itu bahasa yang memang digunakan biasanya itu untuk kaum akademisi. Jadi orang Arab pun terkadang belum ada yang belum bisa bahasa Arab Fushah. Karena apa? Mereka menggunakannya bahasa Arab Amiyah. Kalau bahasa Arab Amiyah itu apa? Bahasa Arab yang memang itu bahasa daerah. Kayak misalkan di Indonesia kita memakai bahasa Indonesia misalkan ya. Tapi orang Sunda memakai bahasa daerahnya. Orang orang Banten, Cirebon itu memakai daerahnya dengan bahasa Sunda. Lalu orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu memakai bahasa Amiyah atau bahasa daerahnya ya dengan bahasa kromo halus, bahasa Jawa lah. Itu masuk pahamnya itu ya bedanya bahasa sama Amiyah. Lalu di lagu itu lirik lagu itu juga ada yang mereka itu memakai bahasa Arab atau bahasa Arab Fushah atau bahasa Arab Amiyah itu juga ada. Biasanya kalau bahasa Arab Fushah itu contohnya lagu kayak La taqul li wahdi au kaifa sakil anta bitahaddi tasnaul mustahil. Ya, itu bahasa Fushah. Kalau bahasa Amiyah banyak, malah kebanyakan itu bahasanya bahasa Amiyah kalau di dalam lagu-lagu bahasa Arab. Gitu. Itu ya. Nah, insyaallah nastamir dan insyaallah lanjutkan besok. Oke, hayya nakhtatim dirasatana wal yaqa'ana hadzal lail bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis ma'an.